Baik para sahabat dan kelas 11 IPA, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang fluida dinamis bagian yang pertama. Langsung aja ke soal nomor 1. Sebuah ember dengan volume 20 liter diisi melalui keran yang debitnya 0,05 liter per sekon. Hitung lamanya pengisian hingga ember penuh. Nah, di sini katanya bahwa volume sama dengan 20 liter. Kemudian debitnya atau Q 0,05 liter per sekon. Lalu yang ditanya adalah waktunya. Kita lihat di sini bahwa satuan volume dalam liter, kemudian satuan debitnya dalam liter per sekon, maka satuannya tidak perlu kita tukar ke satuan standar. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Q sama dengan volume per waktu atau T, di mana Q-nya adalah 0,05 liter per sekon sama dengan 20 liter per T. Jadi liternya habis, maka kita perolehlah bahwa T sama dengan 20 per 0,05 sama dengan 400 sekon. Lalu kita ubah ke menit dibagi 60, maka hasilnya adalah 6 menit 40 sekon. Begitu caranya ya. Berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 2. Fluida mengalir melalui sebuah pipa dengan debit 0,5 liter per sekon. Apabila luas penampang pipa 2 cm kuadrat, maka kelajuan fluida mengalir adalah. Nah, jadi katanya di sini bahwa debitnya atau Q sama dengan 0,5 liter per sekon. Kemudian luas penampangnya atau A 2 cm kuadrat. Kita lihat satuannya ini berbeda, jadi kita tukar ke satuan standar. 0,5 liter per sekon itu sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 per sekon, atau sama ini dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian luasnya 2 cm kuadrat, kita ubah ke meter kuadrat, berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke, yang ditanya kelajuan, kita masukkan ke rumusnya. I sama dengan A dikalikan dengan V atau kelajuan, di mana Q-nya tadi 5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan V, maka V sama dengan 10 pangkat minus 4 habis, jadi jawabannya adalah 2,5 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah A. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di atas. Jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm kuadrat, A2 sama dengan 4 cm kuadrat, dan laju zat cair V2 sama dengan 4 meter per sekon, maka besar V1 sama dengan, jadi A1-nya 10 cm kuadrat, A2 4 cm kuadrat, lalu V2-nya 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah V1. Ini langsung saja kita masukkan ke persamaan. A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A1-nya 10 cm kuadrat dikalikan dengan yang namanya V1 sama dengan A2-nya 4 cm kuadrat dikalikan dengan V2 4 meter per sekon. Jadi cm kuadratnya habis, maka kita perolehlah V1 sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah C. Nomor 4, pipa datar A berluas penampang 10 cm kuadrat dibungkam dengan pipa datar B berluas penampang 50 cm kuadrat. Laju air yang mengalir
di dalam pipa A adalah 6 meter per sekon, sedangkan tekanannya 200 kilopascal. Laju air dalam pipa adalah, ini ada jebakan di sini, diketahui tekanan di sini kan 200 kilopascal, ya. Tapi yang ditanya adalah laju air dalam pipa B. Langsung aja kita masukkan ke persamaannya bahwa AA dikalikan dengan VA sama dengan AB dikalikan dengan VB. Kemudian di sini luas penampang si A adalah 10 cm kuadrat. Kemudian kecepatan di A adalah 6 meter per sekon sama dengan AB-nya 50 cm kuadrat dikalikan dengan VB. Cm kuadratnya habis, maka kita perolehlah VB sama dengan 60 per 50 sama dengan 1,2 meter per sekon, ya. Oke, jadi yang 200 kilopascal ini tidak perlu untuk mengerjakan soal mencari VB. Oke, jawabannya adalah B. Soal nomor 5, suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air bendungan yang jatuh dari ketinggian 75 meter. Pembangkit listrik tersebut mempunyai efisiensi 50% dan menghasilkan daya 7,5 megawatt. Maka debit air pada pembangkit listrik tersebut adalah, nah diketahui di sini bahwa ketinggian air 75 meter. Kemudian efisiensi 50%. 50% sama dengan setengah. Menghasilkan daya, simbol daya itu adalah P, 7,5 megawatt atau 7,5 mega pangkat 6, ya kan? 10 pangkat 6 watt sama dengan 75 kali 10 pangkat 5 watt. Kemudian yang ditanya debitnya atau Q. Nah, diingat bahwa efisiensi itu sama dengan energi listrik per energi potensial. Atau boleh kita buat energi listrik daya dikali waktu per energi potensial. M dikali G dikalikan dengan H. Ingat bahwa rumus mencari massa itu adalah Rho dikalikan dengan volume. Berarti boleh kita buat efisiensi sama dengan P dikalikan dengan T per Rho dikalikan dengan volume, kemudian dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Ingat bahwa Q sama dengan volume per waktu. Maka boleh kita buat efisiensi sama dengan P per volume per waktu Q. Ini T per volume, berarti jadi per Rho dikali Q dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Kita masukkan angkanya. Efisiensi tadi setengah sama dengan P-nya 75 kali 10 pangkat 5 per Rho air. Rho air 10 pangkat 3 dikalikan dengan Q. Gravitasi 10, ketinggian 75. 75-nya habis. Ini habis, tinggal di atas 10. Maka kita perolehlah bahwa Q sama dengan 20 meter pangkat 3 per sekon. Begitu caranya, ya. Jadi pilihannya adalah C. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan air mengalir melalui pipa dengan luas penampang berbeda. Kecepatan air mengalir melalui pipa A sama dengan 6 meter per sekon. Jika tekanan pada penampang A sama dengan tekanan pada penampang B dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan air yang melalui pipa B adalah Rho air sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Jadi kalau kita lihat gambar ini merupakan persamaan daripada Bernoulli untuk mengerjakan soal ini. Katanya tadi bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B. Lalu kalau persamaan Bernoulli,
PA ditambahkan dengan rho GHA ditambahkan dengan setengah rho PA kuadrat sama dengan PB ditambahkan dengan rho GHB ditambahkan dengan setengah rho PB di pangkat 2. Katanya tadi bahwa PA sama dengan PB, maka ini bisa kita habiskan kalau dikurangi, ya kan? Yang tinggal adalah rho GHA ditambahkan dengan setengah rho PA kuadrat sama dengan rho GHB ditambahkan dengan setengah rho PB di pangkat 2. Lalu rho-nya kita coret. Jadi yang tinggal adalah GHA ditambah setengah VA kuadrat sama dengan GHB ditambah setengah VB kuadrat. Kita masukkan angkanya. 10 tinggi HA atau H1 70 cm kita ubah ke meter berarti 0,7 ditambahkan dengan setengah VA-nya 6 dikuadratkan berarti dikali 36 sama dengan 10 tinggi B atau H2 125 cm kita ubah ke meter jadi 1,25 kemudian ditambahkan setengah PB di pangkat 2. Ini hasilnya 7. Kemudian ini 18 sama dengan 12,5 ditambah setengah PB di pangkat 2. Ini hasilnya 25 dikurangkan dengan 12,5 berarti jadi 12,5 sama dengan setengah PB di pangkat 2. Jadi VB di pangkat 2 sama dengan 25. Jadi kita peroleh VB sama dengan 5 meter per sekon. Begitu ya, gampang kok. Jawabannya adalah C. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Air dipompa memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3. Bila tekanan pada bagian atas pipa 52,5 kPa, maka besar tekanan pada bagian bawah pipa adalah. Oke, jadi kita anggap bagian bawah adalah bagian pertama, kemudian bagian atas adalah bagian kedua. Di soal dikatakan bahwa V1 sama dengan 1 meter per sekon. Lalu kalau kita lihat gambarnya bahwa di sini R1 jari-jari penampang pertama 12 cm, kemudian jari-jari penampang kedua 3 cm. Ini 3 cm ya, bukan meter. Oke. Dari sini kita lihat persamaan daripada asas kontinuitas yaitu R1 kuadrat dikalikan dengan V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan dengan V2. R1 nya tadi 12 cm, kemudian R2 3 cm, ini tidak perlu kita tukar nanti karena saling mematikan ya. 12 kuadrat 144 dikalikan dengan 1 sama dengan 3 kuadrat 9 dikalikan dengan V2. Maka V2 kita dapat 144 per 9 sama dengan 16 meter per sekon. Lalu yang ditanya adalah tekanan di bagian bawah atau P1. Kita masukkan ke persamaan Bernoulli. P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambahkan dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian P1 ditanya rho air 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 tinggi pipa pertama, ya kan? Atau bagian bawah. Kita ambil ini acuan, ini sebagai acuan, maka tinggi bagian bawah itu adalah 0.
ditambah setengah kali 10 pangkat 3, P1 tadi 1 kuadrat berarti 1 sama dengan P2-nya 52,5 kilopascal, kemudian ditambahkan dengan rho GH2 berarti 10 pangkat 3 dikali 10 dikalikan dengan tinggi penampang kedua yaitu 2 ditambahkan dengan setengah dikali 10 pangkat 3, kemudian V2 tadi 16, kuadratnya adalah 256. Oke, kita lihat bahwa ini adalah dalam satuan kilopascal, ya. Sementara ini semua, ini masih pascal, pascal, kemudian pascal, ini masih pascal, ini kilopascal. Maka kita bagi dengan 1000 supaya dia ke kilopascal karena pilihannya pun dalam kilopascal, ya. Berarti nanti ini P1 ditambah ini 0 ya kan? 0 ditambah ini dibagi 1000 berarti jadi 0,5 kilopascal sama dengan 52,5 kilopascal ditambah ini jadi 20 kilopascal ditambah ini 256 dibagikan dengan 2 berarti 128. Iya kan? Ya apa enggak? Ya, 128 kilopascal. Maka P1 ini kita kurangkan ke sini jadi 52, ya kan? 52 ditambahkan dengan 20 berarti 72. 72 ditambah 128 berarti kita dapatlah P1 sama dengan 200 kilopascal. Berarti pilihannya adalah A. Soal nomor 8, sebuah cairan mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya makin mengecil. Pada ujung pipa yang besar, cairan memiliki kelajuan 3 meter per sekon dan kelajuan cairan di ujung pipa kecil adalah 5 meter per sekon. Perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah 2,8 kilopascal. Maka kerapatan cairan yang mengalir dalam pipa adalah, ini tingginya sama. Kalau tingginya sama, berarti perbedaan tekanan itu kita tuliskan delta P sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. Dari mana ini? Lihat teorinya di materi fluida dinamis yang sudah saya jelaskan. Lihat videonya ya. Delta P-nya atau perbedaan tekanannya adalah 2,8 kilopascal, ya kan? Kilo itu adalah 10 pangkat 3 sama dengan setengah. Ditanya rho-nya V2 kuadrat 25, kemudian V1 kuadrat 9 ya. Dari mana itu? 3 kuadrat, berarti dikurang 9. Kemudian ini kita kali silang jadi 5,6 kali 10 pangkat 3 sama dengan rho dikalikan dengan 25 dikurang 9 berarti 16. Maka kita peroleh rho sama dengan 5,6 kali 10 pangkat 3 per 16 sama dengan ini 5.600 dibagikan dengan 16, kemudian sama-sama kita bagi dengan 4, ya kan? 5.600 dibagi 4 berarti 1.400 dibagikan dengan 16 bagi 4 berarti 4, ya kan? Masih bisa dibagi, bagi lagi, bagi 2, 700 per 2 berarti 350 kg per meter pangkat 3. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Air dipompa dari A1 yang berada di atas tanah dengan tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, menaiki pipa dan sampai di A2 yang berada pada ketinggian 3 meter. Bila A1 sama dengan 10 cm kuadrat, A2 sama dengan 5 cm kuadrat,
dan tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter kuadrat. Maka ketinggian air ke atas diukur dari A2 maksimum adalah. Oke. Nah, jadi ini juga persamaan daripada Bernoulli. Dimana tadi persamaan Bernoulli adalah P1 ditambahkan dengan rho GH1 ditambahkan dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, acuannya kita ambil di sini, ini sebagai acuan, ya kan? Itu artinya tinggi H1 sama dengan 0. Oke, kita masukkan P1-nya 2 kali 10⁵. Ini jadi 0 karena H1-nya 0. Ditambah setengah karena dia adalah air, berarti rho air adalah 10⁵ dikalikan dengan V1 kuadrat sama dengan P2. Ini penampang kedua itu berhubungan dengan udara luar, ya kan? Udara luar berarti yang kita pakai adalah tekanan udara luar, yaitu 10⁵ ditambahkan dengan 10⁵ dikali 10. Kemudian tinggi penampang kedua dari tanah 3 ditambah setengah kali 10⁵ dikalikan dengan V2 kuadrat. Kemudian ini semua kita bagikan dengan 10⁵. Berarti di sini tinggal jadi 200, ya kan? Tinggal 10⁵2 di sini. 10⁵2 100 kali 2 200, ya kan? Ditambahkan dibagi 10⁵, berarti tinggal setengah V1 kuadrat. Sama dengan di sini 100. Ditambah di sini tinggal 30. Ditambah setengah V2 kuadrat. 200 kurang 100, 100. Kurang 30 berarti 70 sama dengan setengah. Ini kita pindahkan, kita keluarkan setengah, jadi V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. Berarti 140 sama dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. Oke. Kemudian kita cari hubungan V1 dengan V2 dari persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya 10 cm kuadrat dikalikan dengan V1 sama dengan A2 5 cm kuadrat dikalikan dengan V2 cm kuadratnya habis, maka kita peroleh V1 sama dengan 1/4 daripada V2. Lalu kita masukkan ke sini 140 sama dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan 1/4 V2 dipangkat 2 jadi 1/16 V2 kuadrat, ya kan? Jadi 140 sama dengan, ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 15/16 V2 kuadrat. Kemudian kita perolehlah bahwa V2 kuadrat sama dengan 140 dikalikan dengan 16/15, ya kan? Maka kita peroleh V2 sama dengan V2 kuadrat sama dengan, ini kalau dikalikan, ayo 540 dikalikan dengan 16/15, ya kan? Ini hasilnya berapa? Carilah sama dengan dapat. Enggak usah dicari, berada di situ, ya kan? Berada kerjaan si Kevin. Oke. Yang ditanyakan ketinggian air ke atas diukur dari A2, dari sini diukur, bukan dari A1, dari A2. Nah, jadi kalau mencari ketinggian itu atau H, ya kan, H max namanya dalam materi mekanika, yaitu tentang gerak dilempar vertikal ke atas, rumusnya adalah V kuadrat, ya, V kuadrat per 2G. Tentu di sini kita pakai adalah V2. Jadi V2 kuadrat, ya kan?
Kita masukkan pedukar tadi ini. Jadi 140 dikalikan dengan 16 per 15 per 20. Ya kan? Ini kita habiskan ini. Tinggal di sini berapa? 7. Ya kan? Berarti nanti kita perolehlah H max sama dengan 7 dikalikan dengan 16 per 15 sama dengan sari. Oke, biar ada kerjaan kalian. Oke, itulah pembahasan soal-soal tentang fluida dinamis dari saya. Jadi, kalau ada kurang jelas silahkan di komen ya. Pasti nanti saya balas. Kemudian channel ini silahkan di share, di like, dan jangan lupa di subscribe. Silahkan tonton terus video saya dari Tio MF.